semuanya, jadi hari ini kita sedang berada di Desa Penglipuran, di mana Desa Penglipuran adalah salah satu desa wisata yang ada di Bali. Desa ini telah dinobatkan oleh UNESCO sebagai salah satu desa terbersih yang ada di dunia. Tapi sebelum kita lanjut ke kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita kenalan dulu nggak sih? Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, kami dari kelas I program studi S1 akuntansi semester 1 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi, tujuan kita berada di Desa Penglipuran hari ini adalah untuk menganalisis UMKM lokal yang ada di Desa Penglipuran. Di mana hari ini kita memilih untuk menganalisis UMKM Loloh Cemcem yang dimiliki oleh Bapak Wayan Sandya. Ayo ikuti kegiatan kita hari ini. Selamat menonton. Ya, nama saya Wayan Sandya, asli Penglipuran, produksi Loloh Cemcem, Ubi Makassar. Bapaknya sendiri, dari sejak kapan Bapak mendirikan usaha Loloh Cemcem ini? Kalau usaha Loloh Cemcem ini sudah berdiri dari 1908. Itu dari... Kalau alasannya ini dari ibu mertuanya dulu. Kalau ibu mertuanya dari 1985, tapi karena udah capek, karena pikirnya tiap hari harus dini hari kan, pagi-paginya itu harus kita kirim, karena udah capek, akhirnya dikasih ke sini. Jadi saya lah meneruskan terus. Nah, untuk perizinannya, apakah memang perlu Bapak mendapatkan surat izin atau gimana, Pak? Saya yang cari. Dulu kan pakai SIO, tuh izin kesehatan juga ada, pakai PRS, PRT. Kalau sekarang kan pakai INB, izin usahanya. Dan juga untuk gininya ada udah izin halalnya. Nah, dalam penjualan ini apakah Bapak ada beberapa mungkin tantangan yang mungkin Bapak hadapi? Banyak tantangan. Sekarang kan udah menjamur, udah banyak yang artinya rekan-rekan artinya yang mengikuti lah artinya pembuatan Loloh Cemcem itu sendiri. Tapi gitu kita kan ada untuk promosinya di desa adat, promosi namanya pariwisata juga ramai lah untuk penjualan Loloh Cemcem. Nah, apa sih upaya Bapak atau strategi Bapak untuk meningkatkan kualitas produk yang Bapak jual ini agar tetap menjadi fokus dari para konsumen? Yang pertama, kita harus tetap menjaga kualitas. Yang kedua, tetap continue itu mengadakan pameran, itu kan mengikuti itu pameran. Kadang-kadang di samping juga dari media yang sudah ada, yang dari artinya televisi, juga Facebook, Instagram, itu ya. Untuk bahan bakunya itu sendiri, apakah Bapak mungkin sulit atau gimana mencari bahan baku untuk pembuatan Loloh Cemcem ini? Kalau bahan bakunya memang kadang-kadang kalau dibilang sulit ya sulit, kadang-kadang dibilang gampang ya gampang. Kadang karena ini satu ada musim gugurnya dari akhir Juli, Agustus, September itu udah musim gugur. Di sana banyak kesulitan yang cari daunnya. Di samping permintaan kan banyak, biasanya di akhir bulan itulah kendala-kendala untuk pembuatan Loloh Cemcem. Nah, untuk pendapatannya kira-kira gimana Pak? Kan karena seperti yang Bapak sebutkan tadi, ada beberapa kendala seperti gugurnya daun-daun itu kan otomatis penjualan itu tidak seperti biasanya Pak. Itu tergantung ini sih. Kadang-kadang pas anuna artinya kita melonjak naik penjualannya, kadang-kadang menurun, jadi kita rata-ratakan untuk penjualan. Nah, untuk usaha ini Bapak sendiri mengolah apa? Oh, ada karyawan 5 orang untuk bekerja setiap hari. Dari usaha Loloh Cemcem Bapak ini, apa sih kelebihan dan kekurangan dari produk yang Bapak buat sendiri? Kalau kelebihannya itu kan itu paling karena pengawetnya tidak ada dari ini yang ini mah paling pengawet alami dari gula merah sama garam, juga dari daun masih organik ini, karena kita kan hasil prosesnya ini langsung kita untuk pemupukan dari daunnya itu sendiri.
Itu kelebihannya. Semuanya masih organik. Nah, untuk kekurangannya dari olah cemcem ini? Kalau kekurangannya kita ketahanannya paling kalau di alam bebas 1 hari 1 malam, sedangkan bekas baru sampailah 5 hari. Nah, untuk peluang pasarnya gimana Pak? Kalau pasarnya hampir semua di Bali, selain namanya di Negara karena terlalu jauh. Udah pernah pengirimannya ke sana, tapi terlalu jauh kan capek di jalan jadinya. Kalau untuk pemesanan banyak dari dirjen-dirjen kementerian, dirjen artinya keluar itu masih udah banyak itu yang bahkan pernah ke Jepang ini terkirim dari ke Jepang ke Bali ke tabungnya itu udah bawa itu masih bagus katanya sampai 3 hari itu. Pak, untuk lolah cemcem ini sendiri, apakah Bapak mempunyai varian rasa lain atau mungkin Bapak memproduksi lolah-lolah lain selain lolah cemcem ini, Pak? Kalau produksi baru satu rasa original ini saja. Ya, tapi pernah rasa mau bikin artinya rasa salak dan juga rasa apel, tapi belum launching. Gitu. Ini adalah produksi lolah cemcem yang terbuat dari daun-daun masih alami. Namanya sejak dipergunakan dari tahun 1985 kita perbuat lolah cemcem sampai sekarang, dan baik juga untuk panas dalam, juga ada yang kurang lancar, buang air besar juga bagus untuk minuman berbagai kalangan dari kecil maupun besar, memang cukup segar. Jadi itulah proses dari pembuatan lolah cemcem. Setelah kita amati bisnis lolah cemcem yang dimiliki oleh Bapak Wayan Sandia, kita dapat tarik kesimpulan nih, di mana lolah cemcem ini memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, lolah cemcem dapat meredakan panas dalam, melancarkan pencernaan, serta meredakan demam. Nah, dari berbagai manfaat yang telah dijelaskan sebelumnya, tidaklah teman-teman penasaran dengan bagaimana proses produksi dari lolah cemcem? Jadi dari hasil pengamatan kami dapat mengetahui bahwa proses pembuatan lolah cemcem dimulai dengan mensterilisasi alat dan bahan yang akan digunakan, baru kemudian dilanjutkan dengan proses penggilingan bahan baku, hingga akhirnya dikombinasikan dengan bahan lain seperti gula pasir, gula merah, garam, dan cabai, hingga akhirnya dikemas dan diedarkan di pasar. Nah, dari banyaknya manfaat mengkonsumsi lolah cemcem, ternyata kita juga perlu hati-hati dalam mengkonsumsi lolah cemcem tersebut. Nah, mengapa demikian? Karena dapat menyebabkan efek samping seperti reaksi alergi atau interaksi terhadap obat lain. Nah, maka dari itu kita perlu memperhatikan dalam mengkonsumsi lolah cemcem tersebut. Setelah kita menganalisis usaha milik Bapak Wayan Sandia, usaha Bapak ini memiliki perizinan PIFT atau Pangan Industri Rumah Tangga yang sudah memenuhi aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Usaha beliau juga sudah memenuhi aspek lainnya seperti aspek SDM, operasional, pemasaran, dan keuangan. Selanjutnya kami melakukan analisis SWOT atau aspek kekuatan, kelemahan, tantangan, dan juga peluang dari usaha yang dimiliki oleh Bapak Wayan Sandia, yaitu produk lolah cemcem. Nah, yang pertama yaitu aspek kekuatan. Kekuatan dari produk yang diproduksi oleh Bapak Wayan Sandia yaitu produk yang diproduksinya tanpa menggunakan bahan pengawet kimia. Nah, produknya diawetkan menggunakan bahan alami seperti garam dan gula merah. Kemudian yang kedua yaitu adalah kelemahannya. Kelemahan dari produk yang diproduksi oleh Bapak Wayan Sandia yaitu lolah cemcem itu hanya tahan selama sekitar 1-2 hari dalam suhu ruang. Nah, untuk yang ketiga yaitu aspek tantangan. Tantangan yang dihadapi oleh Bapak Wayan Sandia dalam menjalankan usahanya yaitu adalah banyaknya persaingan di daerah produksinya. Kemudian tantangan yang kedua yaitu kesulitan mendapatkan bahan baku berupa daun cemcem selama musim gugur, yaitu di akhir tahun. Kemudian yang terakhir yaitu adalah peluang. Nah, peluang yang dimiliki Bapak Wayan Sandia sangat besar karena beliau adalah produksi pertama yang sudah sejak lama beroperasi, yaitu sejak tahun 1985, sehingga akan sangat dipercaya oleh konsumen, sehingga pemasarannya bisa sampai mencapai luar Bali. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisis SWOT dari produk yang diproduksi oleh Bapak Wayan Sandia. Terima kasih. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan salam harmoni. Salam harmoni.